Hai, aku hari ini mau prepare buat my daily makeup. Sebentar aku mau bikin konten selanjutnya sih, terus temenin aku yuk buat aku siap-siap untuk makeup. Nah, sambil makeup aku mau cerita banyak hal ke kalian. Beberapa video short aku yang benar-benar bahas tentang kayak growing dan lain sebagainya. Dan aku lagi di fasenya untuk growing as myself gitu, karena ada banyak banget hal yang di 2025 aku mengalaminya, dan aku ngerasa kalau itu buat aku benar-benar berubah. Banyak mindset aku yang kayak baru-baru lagi ada sifat yang aku tinggalin, dan aku ada sifat-sifat baru atau pemikiran-pemikiran baru. Oh ya, sebelumnya aku pakai moisturizer ya. Pakai moisturizer dulu. Dan menurut aku grow itu, aku pernah dengar di suatu podcast Ustadz Felix Xiao tuh bilang kalau misalnya hanya kita menambah sesuatu tapi kita mengurangi sesuatu yang buruk. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini, kadang kan kita pikir kalau misalkan grow itu berdasarkan apa yang kita adopt, sesuatu positif yang kita adopt itu grow gitu kan. Tapi tanpa sadar kita juga mikir gak sih kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk itu juga grow gitu. Karena yang lebih susah malah justru kita meninggalkan kebiasaan buruk, itu yang paling susah. Kalau kita adopt atau masukkan hal baru itu kita bisa aja, tapi tergantung konsistensi kan, kita bisa konsisten atau enggak gitu. Nah, setelah pakai moisturizer kita diemin dulu sebentar. Jujur untuk aku sendiri pemikiran itu adalah sesuatu yang baru, dan aku seperti kayak mind blowing gitu. Ternyata bener ya, ada loh grow yang dulu aku pikirin tuh kayak growing itu adalah sesuatu ketika kita mengadopsi hal positif ke dalam diri kita. Ternyata yang paling susah dan yang paling mengefek adalah ketika kita bisa ngeluarin atau melepaskan sesuatu negatif, kebiasaan negatif, perilaku negatif, pemikiran negatif dalam diri kita. That's mean grow. Contohnya di umur aku yang saat ini, kalian juga mungkin ngalamin di umur kalian yang 20-an, sekolah beranjak ke fase kerja, atau mungkin yang di fase kerja ke fase kalian sudah memiliki suatu keluarga kecil gitu ya. Di umur aku, di umur 20 sampai 30-an ini, kalian juga pasti ngalamin kan yang namanya teman pergi gitu. Ada fase dimana teman-teman itu kayak pergi menjauh, tapi menurut aku nggak pikirin itu secara negatif ya, karena aku pindah dari fase ke suatu fase lainnya. Contoh, aku SMA di kota kecil aku pakai sunscreen. Aku SMA di kota kecil aku, terus aku pindah ke Jakarta untuk kuliah, dan setelah kuliah aku mendapat teman baru, otomatis teman SMA aku mulai menyusut. Aku nggak punya teman SMA di kota perantauan, aku punya teman baru pas kuliah. Terus setelah lulus kuliah aku pulang ke kota kecil aku bertemu teman kerja baru lagi, which is itu teman aku berubah-ubah gitu. Dan aku nggak menanggapi itu sebagai suatu hal yang negatif atau kayak loh kok teman-teman aku udah nggak pada ngubungin aku atau apa. Karena aku berpikir gini, semua orang pasti ada fasenya, bukan cuma aku tapi teman-teman aku juga. Dan ketika teman-teman aku mulai menghubungi aku lagi, aku nggak akan berpikir kayak dia sombong banget. No, karena dia juga punya fase yang lainnya ya. Tapi beda kalau misalkan kita ada keperluan, kayak misalkan kita menikah, kita mengundang teman SMA kita, baiknya kita basa-basi dulu gitu, kita menyapa dulu, bagaimana kabar kamu, gimana, setelah itu mungkin baru ngirim undangan. Itu menurut aku attitude yang baik. Tapi orang punya pandangan dan pikiran yang beda-beda, dan aku nggak bisa jadi itu sebagai patokan gitu. Dan hal yang menurut aku paling kelihatan banget adalah di umurku yang sekarang ini, orang juga pasti bertumbuh sama dengan yang aku alamin gitu. Dan jangan kaget kalau misalkan teman kamu yang dulu beda dengan teman kamu yang sekarang. Mereka juga bertumbuh loh, ada yang mungkin lebih baik, atau mungkin mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik di hidupnya, akhirnya mereka ikut-ikutan seperti itu kita. Itu adalah seleksi alam ketika kita sudah nggak berhubungan lagi dengan mereka, tapi kita pasti digantikan dengan orang lain lagi, atau kita malah saat ini dibiarkan sendiri oleh keadaan. Tapi percayalah, suatu hal mungkin kayak ngerasa kita ada di ruangan yang gelap, gak ada cahaya, gak ada harapan, gak ada teman. Tapi percayalah bahwa alam atau dunia ini sedang ngebentuk kita menjadi sesuatu. Percaya itu emang susah, karena kan kita nggak tahu ya kan sampai kapan. Tapi itu seperti kita percaya, berharap pada sesuatu, itu tergantung dari keyakinan kita bahwa percaya kepada suatu zat yang memang mengatur semuanya gitu. Dan aku pun lagi ngerasain itu, dan mungkin banyak teman-teman aku di fase-fase saat ini ngerasain itu. Mereka sudah punya keluarga kecil, tapi ternyata teman-teman mereka pada hilang atau kemana. Tapi kalau misalkan kita dipikir ke pemikiran yang negatif, itu bisa aja, dan kemungkinan kita juga bisa untuk berpikiran negatif. Dan efeknya kalau kita ketemu teman kita lagi,
nanti kita pasti mikir kayak gini, kayak ngapain aku sama dia, kan dia udah ngehubungin aku. Hey, mereka juga punya dunia sendiri, mereka juga punya dunia yang kita pun nggak tahu masalah itu apa. Kadang orang tuh malas buat cerita ke kita, ke temennya yang dulu sering cerita. Karena apa? Karena dia tuh mungkin lebih baik bercerita kepada Tuhannya yang menciptakan gitu. Karena kadang-kadang kita cerita ke manusia akan ada jawaban, akan tidak ada jawaban, atau malah kita akan dicemooh sama teman kita. Ada beberapa kasus yang seperti itu, dan ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau misalkan masalah kamu udah banyak banget dan kamu kayak aku nggak bisa ngatasin ini, aku nggak kuat, carilah seseorang yang benar-benar saat kamu cerita dia nggak menghakimi kamu. Itu karena tempat kalian bercerita itu penting banget. Kadang yang bikin kita tuh minder atau nggak percaya sama diri kita sendiri saat kita bercerita kepada orang lain, terus orang lain itu mungkin punya perasaan atau iri dengki sama kita, jadi dia benar-benar muas-muasin terhadap keadaan yang kita jalani sekarang. Seperti contoh kayak gini, misalkan kita lagi cerita ya, terus kayak iya hidup aku sekarang kayak gini banget, aku benci banget sama hidup aku, bla 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 bla. Sebenarnya ada dua feedback yang kita bisa dapat dari seseorang itu yang positif, satu yang negatif. Yang positif kayak gini, iya aku tahu kamu lagi ngerasa down banget, aku lagi tahu banget kamu lagi ngerasa kayak kamu gak suka sama dunia kamu saat ini, tapi percayalah bahwa Tuhan itu bla 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 bla. Yang dia ngomong tuh kayak hal positif, ngadem-ngademin kita, kayak it's okay, you feel like that, it's not wrong, anything, it's not wrong gitu. Tapi kamu harus percaya bahwa dia kembalikan lagi pada Tuhan, atau dia mungkin akan menjelaskan hal-hal yang menurut dia, logika dia itu positif, dan kamu akhirnya mendapatkan energi positif itu dari dia. Ada juga orang kedua, ini yang positif tapi ujung-ujungnya negatif. Dia bilang, iya memang hidup kamu tuh lagi kayak gini banget, kita di fasenya tuh bla 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 bla, tapi kamu tahu gak sih, kamu mungkin sekarang tuh lagi di fase dimana kamu tuh sampah banget. Nah. Itu kata-kata yang mungkin kita awalnya kayak, iya sih memang sih hidup aku sampah banget, iya sih memang aku sekarang lagi nggak guna banget, aku lagi nggak kerja, aku lagi ini bla 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 bla. Itu menurut kamu mungkin kayak positif, atau apa ya, kata-kata jahat yang nggak berusaha, atau akhirnya landingnya tuh nggak buat kebaikan kamu, malah akhirnya kamu jadi kayak mikir kayak, iya aku memang sekarang tuh bodoh banget ya, iya aku sekarang tuh memang kayak stupid banget ya, aku nggak berguna banget ya. Akhirnya itu, makanya dimana kamu bercerita itu sangat akan menjadikan kamu akan berefek, kamu itu akan bertindak apa gitu. Walaupun nggak semua orang akan menyaring pemasukan dari orang-orang lain itu secara mentah-mentah ya. Ada juga orang-orang yang pinter yang kayak, enggak sih A bilang kayak, aku cerita gini sih A bilang kayak gini, nggak mungkin, aku percaya, I believe myself gitu. Ada juga orang yang seperti itu, tapi ada banyak orang yang masih kayak menerima masukan dari seseorang tuh mentah-mentah gitu. Makanya buat kamu cerita ke seseorang lain, ke teman kamu yang dulu, oh dia tuh dulu baik banget, aku mau cerita lagi ke dia, dan ternyata dia sudah berubah, grow lebih baik atau malah lebih buruk, terus kamu cerita ke dia dan dia akhirnya dia melontarkan atau memberi masukan seperti orang tipe yang kedua tadi, itu bahaya untuk diri kamu juga. So menurut aku sekarang, pilihlah seseorang yang bijak dan benar-benar ahlinya mungkin untuk kamu bercerita gitu. Atau lebih baik aku saranin kamu tuh bercerita dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, atau Tuhan kamu, apapun agama kamu, berceritalah kepada yang menciptakan kamu, karena dia adalah sebaik-baiknya pencipta yang menciptakan kamu. Dia tuh tahu kamu tuh hatinya tuh kayak apa, pikiran kamu, semuanya tuh Allah tuh tahu, Tuhan tuh tahu kamu itu siapa. Jadi untuk bercerita, ayolah untuk muslim, bangun di sepertiga malam dan bercerita, nangislah kamu di situ. Nggak bisa bangun malam karena aku capek habis sholat isya. Oke, untuk yang non muslim gimana? Kamu punya ibadah sendiri kan? Kamu punya waktu sendiri yang aku nggak tahu sebenarnya. Tapi kalian bisa coba diam, renungkan, bercerita lah seperti pada cerita kepada seseorang gitu. Itu feelnya sama kayak kita cerita ke seseorang, kan kita cuma kayak ngeluapin kan. After that, it's release. Kalau ada tipe atau cara lain, yaitu adalah journaling gitu. Sampai sekarang sih aku belum bisa nerapin journaling karena kadang-kadang aku masih nerapin enggak. Tapi which is kalau kamu yang punya banyak waktu luang dan kamu orangnya benar-benar mau konsisten, kamu bisa journaling. Journaling itu apa? Kamu bisa tuliskan semua keresahan kamu, baik buruknya yang ada di pikiran kamu, luapkan ke dalam tulisan di kertas, terserah apapun itu. Dan after that kamu baca ulang itu lagi. Udah, kita tuh sebagai manusia banyaknya masalah itu apa ya, cuman ingin diluapkan saja gitu. Tapi tergantung tempatnya. Kan ada tipe yang journaling, ada yang berdoa kepada Tuhan, ada yang cerita ke temennya, ada yang cerita ke sosial media. Itu adalah tipe-tipe yang kalian bisa pilih gitu. Tapi menurutku semua orang yang dalam proses bertumbuh saat ini perlu banget diapresiasi, dan aku sangat-sangat mengapresiasi itu semuanya diri kita, dan kamu pantas untuk mengapresiasi diri kamu sendiri. Tolong jangan pelit pada diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa kamu sudah berhasil melakukan suatu hal, apresiasi itu. Baik itu bisa makan kecil, jalan-jalan kecil, jogging sendirian mungkin di pagi hari, atau ya bengong minum kopi di depan rumah. Menurut itu hal yang kecil yang perlu diapresiasi, dan itu akan sangat-sangat membahagiakan bila kamu udah benar-benar menerima diri kamu.
dan buat kamu yang lagi grow, melakukan sesuatu hal positif yang baru atau meninggalkan hal-hal yang lama, be yourself. Oke, be yourself, proud yourself, bangga pada diri kamu sendiri dan percaya pada diri kamu sendiri. Buat kamu yang lagi misalkan konsisten bikin konten dan apapun itu, video ini tuh mengingatkan diri aku sendiri juga. Jadi be yourself, proud yourself, dan believe yourself. Karena mungkin sekarang orang pada bilang kayak, kamu tuh lebay banget sih, kamu tuh ini. As long as kamu nggak melanggar norma-norma ketertiban di sosial secara umum, jangan pernah dengerin kata-kata orang. Karena mereka mungkin sirik aja sama kamu gitu loh. Jadi ya, just be yourself dan percaya pada diri kamu sendiri. Karena ketika kamu gak punya uang, apakah mereka mau ngasih ke kamu? Enggak kan? Oke, jadi kalau kamu sekarang tujuannya aku mencari uang untuk bla bla bla, as long as kamu gak melanggar norma yang ada dan kamu gak merugikan orang lain, mengganggu orang lain, just be yourself, percaya pada diri kamu sendiri. Oke, udah segitu aja video dari aku. Kalau kamu suka, kamu boleh komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video dari aku. Oke, this is your sister, and good luck. Bye. Have a nice day.